Tiba-tiba datang Edwin, semua datang ada di depan apartemen. Kenapa? Karena harus tahu dia. Ini perjuangan seorang ibu untuk memberikan perlindungan kepada anaknya karena dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Jadi supaya dia paham, kenapa tiba-tiba Edwin turun, saya turun, kita turun. Karena apa? Satu-satunya jalan untuk memberikan perlindungan kepada Laura adalah membuatkan laporan polisi supaya diproses. Kenapa? Begitu diproses perlindungan itu akan diberikan oleh negara kepada korban. Ingat, Laura adalah korban dalam perkara korban. Jadi itu yang menjadi saya sampaikan, tapi saya tidak lama karena saya juga tidak sanggup untuk berbicara terlalu lama karena dia bukan teriak, tapi air mata yang keluar tanpa suara. Tapi kata-kata menyesalnya keluar nggak? Saya tidak penting dia menyesal nggak menyesal, tapi dia mengakui itu mama saya. Jadi pengakuan yang selama ini kita tunggu, itu mama saya. Panggil seperti yang kau panggil seperti biasa. Dia biasanya panggilnya Mimi. Iya, Mimi. Jangan dipanggil namanya. Terus kemudian ada satu hal lagi yang saya mau menghimbau untuk teman-teman semua. Kalau saat ini ingin berbicara, mau menyebut tentang ponakan saya, tolong diadres dengan Laura. Diadres dengan Laura, saya mohon. Saya udah lakukan itu di sosial media saya. Alhamdulillah, ya teman-teman saya ya, di sosial media saya akhirnya mengerti. Dia ingin dewasa, dia ingin dihargai saya sudah independen. Mungkin sudah ya nggak tahu lah, saya udah beredar lah beritanya di sosial media, apa video-videonya bahwa dari mulutnya sendiri saya independen. Jadi mari kita perlakukan, kita hargai anak ini, ponakan saya, tolong dihargai. Kalau kemarin Miminya sudah mengancam untuk kalian jangan jadiin ya muka anak saya mainan. Kalau mau pakai sound, mau pakai parodi, feel free. Kita kemas ini seringan mungkin, tapi tetap dengan pesan yang dalam. Toh saya juga tentang ponakan saya, tolong diadres dengan Laura. Diadres dengan Laura, saya mohon. Saya udah lakukan itu di sosial media saya. Alhamdulillah, ya teman-teman saya ya, di sosial media saya akhirnya mengerti. Dia ingin dewasa, dia ingin dihargai saya sudah independen. Mungkin sudah ya nggak tahu lah, saya udah beredar lah beritanya di sosial media, apa video-videonya bahwa dari mulutnya sendiri saya independen. Jadi mari kita perlakukan, kita hargai anak ini, ponakan saya, tolong dihargai. Kalau kemarin Miminya sudah mengancam untuk kalian jangan jadiin ya muka anak saya mainan. Kalau mau pakai sound, mau pakai parodi, feel free. Kita kemas ini seringan mungkin, tapi tetap dengan pesan yang dalam. Toh saya juga mengemas kemarahan, saya marah. Kalau dibilang marah, saya ini pamannya. Kalau di negara ini tidak ada hukum, mungkin hukum rimba, tapi enggak mau saya hukum rimba. Masih ada hukum di atas ini. Jadi tolong hargai ponakan saya juga. Adik saya sudah mengimbau demikian. Himbauan dari saya, tolong sebut namanya dengan Laura. Jadi judul film ini kayaknya. Kenapa gue ngebodor lagi? Oke. Dari kalimat tadi, dari pernyataannya Edwin, satu hal saya garis bawahi, ada pernah kejadian. Jadi kejadian di mana Laura itu fotonya diedit dan segala macam. Miminya marah itu. Dia marah, dia telepon saya bersama Nikita melaporkan seseorang dan akhirnya seseorang itu di penjara. Yes, itu dah ya siang itu dah dulu tuh ya gitu dah. Jadi saya aja bagaimana perlindungan Nikita terhadap anaknya? Betul. Diedit saja mukanya pada saat itu, dia marahnya dan dilaporkan ke kantor polisi dan orang itu akhirnya di penjara. Seputar ini feel free, saya nggak mau urus, tapi saya pribadi nyebut ponakan saya Laura. Saya pribadi ya. Sepanjang saya berdiskusi kemarin di mobil yang kemudian videonya menyebar, kemudian saya seperti ngereok. Bangke. Terus apa namanya? Kesel juga ya. Kenapa itu? Ya udah dah gitu dah. Intinya adalah saya manggilnya Laura. Saya ngobrolnya sama Laura. Ini ya Laura. Laura dengar Om. Laura ini bukan kamu. Laura ayo istighfar. Laura kamu aus enggak? Enggak, Om aja yang aus. Ya udah makasih. Itu kejadian dari apartemen sampai ke rumah sakit. Terus saya temenin terus. Maksudnya sampai akhirnya saya juga sampai rumah sakit. Jadi dia minta saya untuk tidak Om aja yang temenin aku. Yang dia ceritain kejadian dari apartemen, masuk mobil, masuk rumah sakit, dari rumah sakit ke Polres. Ya, jadi semuanya Edwin yang dampingi. Saya yang dampingi. Jadi makanya saya bilang
siapa yang tersakiti berikutnya atas hal ini udah pasti keluarga. Tapi kalau mau tepuk dada, saya nggak mau tepuk dada, tapi saya nih kalau dibilang ya bagaimana? Toh akhirnya anak ini ngedenger omongan saya gitu. Saya ajak ngobrol, dia mau dengar. Mungkin siapapun mungkin saat itu nggak bisa masuk, karena siapapun yang masuk nanti akan dapatnya itu oleh-olehnya adalah yaudah scream bareng deh, kuat dah adu scream sama tuh anak, ayo. Sampai akhirnya dia bisa lembut. Bang Fahmi, kabarnya kan abang menolak konfrontir dengan pihak Fahmi. Nggak ada. Ini bukan penipuan penggelapan. Tapi kata Ini Bang Rasman bukan abang nggak berwenang atau nggak ada. untuk menolak. Berarti nggak paham hukum. Kalau paham hukum, ini bukan tindak pidana penipuan penggelapan. Tidak ada JR di kasus ini. Ini kekerasan, kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ingat, kejahatan terhadap anak di bawah umur yang melaporkan ibu kandungnya. Ini saja tidak mau. Apalagi Nikita Mirzani. Sudah, jangan mimpi untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi sebentar, saya sedikit lagi tambahin nih Bang. Mungkin habis ini kita udah selesai aja Bang ya. Iya. Habis ini kita udah selesai aja. Tadi saya tawarin, Bang, kalau besok mau ditemenin, ayo saya temenin. Udah gitu ya, Bang. Izin Bang, ya kan, Sabe. Ya kan? Assalamualaikum. Ini dipanggil namanya. Terus kemudian ada satu hal lagi yang saya mau menghimbau untuk teman-teman semua. Kalau saat ini ingin berbicara, mau menyebut tentang ponakan saya, tolong diadres dengan Laura. Diadres dengan Laura, saya mohon. Saya udah lakukan itu di sosial media saya. Alhamdulillah, ya teman-teman saya ya, di sosial media saya akhirnya mengerti. Dia ingin dewasa. Dia ingin dihargai saya sudah independen. Mungkin sudah ya nggak tahu lah, saya udah beredar lah beritanya di sosial media apa video-videonya bahwa dari mulutnya sendiri saya independen. Jadi mari kita perlakukan, kita hargai anak ini, ponakan saya, tolong dihargai. Kalau kemarin miminya sudah mengancam untuk kalian jangan jadiin ya muka anak saya mainan. Kalau mau pakai sound, mau pakai parodi, feel free. Kita kemas ini seringan mungkin tapi tetap dengan pesan yang dalam. Toh saya juga mengemas kemarahan, saya marah. Kalau dibilang marah, saya ini pamannya. Kalau di negara ini tidak ada hukum, mungkin hukum rimba, tapi enggak mau saya hukum rimba. Masih ada hukum di atas ini. Jadi tolong hargai ponakan saya juga. Adik saya sudah mengimbau demikian. Himbauan dari saya, tolong sebut namanya dengan Laura. Jadi judul film ini kayaknya. Kenapa gue